Kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali memanas setelah Fitri Salhuteru memberikan kritik pedas terhadap tim kuasa hukum baru Nikita Mirzani, Sri Sinduwati. Menurut Fitri, pembelaan seharusnya tidak asal klaim, melainkan diawali dengan menelusuri jejak digital Nikita Mirzani secara menyeluruh. Ia menilai pernyataan bahwa Nikita Mirzani hanya fokus mereview hal-hal baik tidak sejalan dengan fakta yang beredar. Justru setelah menerima sejumlah uang dari Reza Gladys, Nikita Mirzani diduga masih melontarkan hinaan dan komentar negatif terhadap pelapor. Fitri juga mengingatkan adanya rekam jejak masa lalu yang menghubungkan Nikita Mirzani dengan Reza Gladys, termasuk kolaborasi dalam sebuah program TV. Hal ini dianggap penting agar kuasa hukum tidak hanya berpegang pada asumsi, melainkan data konkret yang sudah terekam jelas. Baginya, membela klien sah-sah saja, tapi tanpa dasar yang kuat justru akan memperlemah posisi Nikita Mirzani di persidangan. Ini nggak tahu di akunnya siapa, seliweran di TikTok saya. Saya cuma mau menyapa salam kenal ibu tim lawyernya NM yang terbaru ya. Saya cuma ingin memberikan saran, sebaiknya sebelum melakukan pembelaan itu diperiksa dulu jejak digitalnya. Kan ibu bilang tadi untuk mereview yang baik-baik. Faktanya setelah Nikita Mirzani itu mendapatkan sejumlah uang dari Dr. Reza atau pelapor, si Nikita Mirzani ini masih menjelek-jelekan ya, yang masih ngatain abu-abu, masih katain bla 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 macam-macam gitu. Dan aku kasih tahu juga ya, sebaiknya lagi-lagi lihat jejak digitalnya. Si Nikita Mirzani ini mengenal Dr. Reza, bahkan pernah membuat program gitu loh di salah satu televisi swasta gitu aja ya. Boleh aja membela, tapi membelanya dengan fakta dan data ya, jangan katanya belum main sosmed ya, atau nggak pernah mau ngeliatin si Nikita Mirzani sebelumnya. Sebaiknya dilihat-lihat dulu jejak digitalnya itu seperti apa. Peace. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nah, kalian sudah tahu kan siapa yang membantu di persidangan Nikita Mirzani kemarin dan nanti besok ya, itu juga masih Ibu Sindu. Jadi kalian jangan merasa menang dulu ya GPU yang di sana, karena apa? Ibu Sindu dia ini adalah dari Ger-Ger ya. Jadi beliau membantu untuk supaya Nikita Mirzani persidangannya biar lancar, dan juga beliau ini orang yang bukan kaleng-kaleng, dia luar biasa. Jadi jangan julid ya yang bagian sana, karena apa? Nikita selalu ada yang bantu, oke? Pengacara baru terdakwa dekat dengan istana, apa bisa pengaruh putusan? Pengacara baru itu dekat dengan istana, apa bisa? Nggak bisa. Mau dekat dengan fakta hukum di persidangan itu fakta hukum. Apabila terjadi penyelewengan terhadap fakta hukum itu, pasti bertindak jaksa penuntut itu, kan ada jaksa. Kalau tidak sesuai dengan putusan, tidak sesuai dengan bukti yang disajikan, maka akan ada upaya hukumnya lagi, banding. Gak bisa, ini kan ada dua belah pihak. Kalaupun ini merasa satu tidak keadilan, maka salah satu pihak itu akan melakukan upaya hukum. Contoh ya, kasus si Donald Tanur yang divonis bebas padahal dia bersalah. Jaksanya kan banding. Setelah banding kan ketahuan ternyata pengacara dan hakim main duit, kan dihukum. 3 hakim itu dipecat secara tidak hormat, pengacara hakim juga masuk penjara, pengacaranya juga masuk penjara, kan ketahuan. Nah, kalau memang dia orang terdekat istana, mau siapapun, mau ada tuh yang satu tipe DPD ya, anggota DPD itu apa coba ya, menjelaskan masalah persidangannya aja dia nggak jelas. Ini biarkan persidangannya, biarkan berjalan, percayakan ke instansi pengadilan ini. Kalau dia udah intervensi, udah ikut masuk
bilang ini satu tidak keadilan. Jangan melihat dari sebelah pihak yang katanya sila kelima. Sekarang pikirkan sila kelima untuk lapor. Kuasa hukum dari Nikita Mirzani konferensi pers perihal BPOM kenapa tidak hadir untuk menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani. Ternyata dari pihak kuasa hukum Nikita Mirzani telah bersurat ke BPOM. Akan tetapi sampai detik ini kuasa hukum dari Nikita Mirzani tidak menerima surat balasan dari BPOM. Namun BPOM kemarin sudah merilis pernyataannya untuk tidak hadir atau tidak mendatangkan perwakilan dari BPOM untuk bersaksi di persidangan Nikita Mirzani. Dengan alasan yang mengundang harus hakim, harus dari pihak lembaga. Sedangkan yang kita tahu, permintaan untuk BPOM bersaksi itu dari kuasa hukum Nikita Mirzani. Sedangkan yang kita tahu, hakim, jaksa, dan pengacara itu derajatnya sama, dan lembaga juga. Namun, kenapa yang dijadikan alasan adalah yang harus memanggil dari pihak hakim. Sedangkan kuasa hukum Nikita Mirzani memohon dan meminta bersurat resmi. Ada apa ini? Kenapa dari BPOM tidak menjelaskan kenapa tidak bisa hadir? Kalau cuma dengan alasan yang harus memanggil itu hakim, nah sedangkan hakim dan pengacara itu sama, berlembaga juga. Pokoknya untuk netizen, silahkan kalian berpendapat masing-masing, silahkan kalian tanggapilah gimana kinerja BPOM. Kalau menurut saya pribadi, jika BPOM besok tidak bisa hadir untuk menjadi saksi ahli di persidangan Nikita Mirzani, perlu kita pertanyakan, ada apakah dengan BPOM? Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya harapkan BPOM hadir untuk menghadiri persidangan Nikita Mirzani sebagai saksi ahli. Terima kasih untuk teman-teman. Kita akan terus mengawal kasus Nikita Mirzani sampai selesai. Salam keadilan. Di dalam sidang Nikita Mirzani yang terakhir di hari Kamis kemarin, guys, sungguh banyak sebuah hal yang baru yang membuat kita itu menjadi lebih penasaran lagi apa yang terjadi setelah sidang yang kemarin baru kita lihat bersama-sama. Ada satu hal yang menarik yang mau saya komenin, dia itu adalah hadirnya seseorang pengacara baru tambahan di pihak Nikita Mirzani bernama Ibu, kalau nggak salah namanya Ibu Sindu. Nah, kita mau lihat ya, siapakah Ibu Sindu itu gitu loh. Apakah Ibu Sindu ini mampu untuk bisa membawa Nikita menjadi terdakwa yang bebas dari segala tuntutan? Nah, kita lihat salah satunya. Nah, siapakah Ibu Sindu ini? Ibu Sindu itu merupakan seorang pengacara yang di tahun kemarin dia mewakili atau masuk di dalam tim kuasa hukum Prabowo dan Gibran. Wow, ya kan? Jadi ternyata Ibu Sindu ini merupakan salah satu orang kepercayaan sehingga dia masuk di dalam tim pembelaan kuasa hukum Prabowo Gibran di dalam MK. Nah, tentunya hal ini menjadi sebuah titik terang, menjadi sebuah harapan yang baru buat Nikita. Selain daripada itu, kalau ditinjau dari profilnya dari Ibu Sindu selalu melakukan atau menangani kasus-kasus high profile. Nah, kasus high profile itu Anda kan tahu, berarti kan orang-orang terkenal, orang-orang yang berkuasa. Nah, menurut beberapa profil yang sudah dia selesaikan atau yang sudah dia berkecimpung di dalam pengadilan, di dalam urusan pengadilan, tentunya ini merupakan sebuah skill yang dimiliki Ibu Sindu menjadikan kita menjadi lebih percaya bahwa Ibu Sindu di kemungkinan akan mampu untuk membawa kasus Nikita menjadi kasus yang bersih, ya kan? Nah, kemudian Ibu Sindu itu juga merupakan orang yang dikenal sebagai the silent present court, ya kan? Jadi orang ini adalah orang yang sangat tenang, sangat berwibawa dan sangat tegas, sehingga dia juga disebut sebagai the killer silent. Jadi sehingga pertanyaan-pertanyaannya itu akan menjadikan pertanyaan yang mematikan, sehingga akan lawan daripada Ibu Sindu ini
akan mengalami kelabakan gitu ya, diperkirakan seperti itu. Jadi kita lihat dari kasus kemarin itu yang di sidang itu, kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam yang dilakukan oleh Ibu Sindu. Dan kemudian Ibu Sindu juga mampu menjadikan orang yang bisa memberikan dampak positif, ya kan, dampak positif di dalam media sosial itu juga itu sendiri. Nah, apakah Ibu Sindu itu akan mampu untuk membawa kita menjadi orang yang bebas? Kita akan terus ikuti persidangan ini, karena melihat persidangan kemarin itu kita masih mempunyai harapan yang besar bahwa Nikita Mirzani akan segera bebas. Demikian ya guys ya untuk komentar kita hari ini. Tetap semangat dan selalu berpikir yang cerdas. Thank you guys.